Anggapan bahwa tidak ada yang bisa membekukan stablecoin Anda baru saja runtuh di ruang sidang. Sebuah perintah pengadilan memaksa Circle, perusahaan di balik USDC, untuk memblokir sebuah kontrak pintar yang menyimpan 12,6 juta dolar. Kontrak itu milik Zama, sebuah protokol privasi yang bahkan tidak disebut sebagai tergugat dalam perkara ini. Gugatan sebenarnya menyasar perusahaan lain bernama Overnight Finance, tetapi dana Zama berada di kontrak yang sama dan ikut terjebak dalam baku tembak. Artinya, setiap pengguna biasa yang menyetor ke kumpulan itu kini terkunci dan tidak bisa menyentuh uangnya sendiri, meski tidak melakukan kesalahan apapun. Direktur utama Zama mengatakan timnya masih menyelidiki pembekuan itu dan protokolnya hanya terjebak di tengah sengketa pihak lain. Ini pengingat keras bahwa stablecoin terpusat bisa dibekukan hanya dengan satu perintah pengadilan. Ia memberitahu para investornya bahwa bot kecerdasan buatannya diam-diam menghasilkan keuntungan, padahal tidak ada bot maupun kecerdasan buatan. Komisi Sekuritas Amerika Serikat menggugat seorang pria asal Texas atas penipuan kripto senilai 12,3 juta dolar yang berjalan lebih dari setahun. Menurut regulator, ia menjanjikan para investor sebuah sistem perdagangan otomatis canggih yang digerakkan oleh kecerdasan buatan. Kenyataannya, jaksa menuduh teknologi itu tidak pernah ada, dan imbal hasil yang ia tunjukkan sepenuhnya dikarang. Alih-alih berdagang, komisi menyebut ia menghabiskan uang itu untuk rumah seharga sekitar 1 juta dolar, judi, kartu koleksi, perjalanan, dan sebuah jeep. Ini bagian dari gelombang penipuan yang kian besar yang menempelkan kata kecerdasan buatan pada penipuan kuno. Jadi jika sebuah proyek menjanjikan imbal hasil terjamin dari mesin kecerdasan buatan rahasia, anggap itu tanda bahaya yang jelas. Pasar prediksi baru saja melampaui 60 miliar dolar volume tahun ini, dan Wall Street tiba-tiba menaruh perhatian besar. 2 minggu menjelang Piala Dunia, Polymarket menjalin kesepakatan untuk terhubung dengan OneFootball, jaringan berisi 645 juta penggemar sepak bola. Itu menempatkan pasar bergaya taruhan di hadapan 200 juta orang yang membuka aplikasi itu setiap bulan. Pada saat yang sama, Wintermute, pembuat pasar yang memperdagangkan triliunan dolar per tahun, mulai mengutip harga untuk kontrak peristiwa ini. Kini ia mengutip pasar di platform seperti Polymarket dan Kalshi, sementara volume bulanan melewati 20 miliar dolar. Setahun lalu ini hanyalah keanehan kripto, dan kini diperlakukan sebagai infrastruktur keuangan yang serius. Dan waktunya bukan kebetulan Piala Dunia bisa membuat pasar ini benar-benar arus utama. Subscribe sekarang!